Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arisya Dwi Sandara, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Sungai Penuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam tugas koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Adapun kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: Ki Hajar Dewantara merupakan bapak pendidikan yang menjadi pelopor pendidikan bagi masyarakat Indonesia. Ki Hajar Dewantara memperoleh pemikiran pendidikan dan pengajaran dari mempelajari pemikiran tokoh-tokoh pendidikan dari luar. Ide atau gagasan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara menjadi dasar dan pondasi praktik pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Ini artinya pendidikan menjadi tempat untuk membentuk karakter atau budi pekerti yang akan membudaya di Indonesia. Pendidikan dan pengajaran tersebut harus diselaraskan dengan keinginan dan potensi yang dimiliki oleh anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik bagi manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak, Ki Hajar Dewantara membuat trilogi pendidikan dalam bentuk semboyan. Ingarso Suntulodo. Di depan, hendaklah seorang pendidik dapat memberi contoh atau suri teladan serta menjadi panutan bagi peserta didik. Selanjutnya, Ing Madyo Mangunkarso. Ini artinya, hendaklah seorang pendidik mampu menumbuhkan semangat peserta didik untuk terus berkarya. Dan yang terakhir adalah Tutpuri Handayani. Ketika di belakang, hendaklah seorang pendidik dapat memberi dorongan kepada peserta didik agar dapat terus berjuang mencapai tujuan yang diharapkan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan kebudayaan menjadi dasar lahirnya kebijakan Merdeka Belajar yang relevan dengan konteks pendidikan saat ini. Intisari dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Ada 3 kerangka perubahan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kodrat keadaan. Pendidikan hendaknya diselaraskan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua adalah prinsip melakukan perubahan. Kontinu, konvergensi, dan konsentris. Kerangka perubahan yang ketiga adalah perubahan budi pekerti. Selanjutnya, refleksi diri sebelum mempelajari modul 1.1. Pertanyaannya, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sebelumnya, saya percaya bahwa murid sebagai penerima informasi pembelajaran dan pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Dalam proses pembelajaran, saya percaya bahwa saya sebagai sumber belajar bagi murid. Murid hanya mendengar, menyimak apa yang saya jelaskan. Saya merasa sayalah yang harus mengumpulkan informasi yang luas, yang nantinya akan dijabarkan, disampaikan kepada murid di kelas. Saya kurang memperhatikan keterlibatan murid dalam memaknai pembelajaran yang dilakukan. Saya pun beranggapan dalam proses pembelajaran, murid akan lebih mengerti jika dijelaskan langsung oleh guru dengan metode ceramah. Akibatnya, murid menjadi bergantung pada guru. Sebelumnya, saya juga percaya bahwa tugas murid adalah mengerjakan semua perintah yang diberikan oleh guru sesuai kehendak guru. Murid harus mengikuti instruksi dan mematuhi peraturan yang saya buat. Dalam proses pembelajaran, murid harus tenang, mendengar dan menyimak penjelasan materi yang saya sampaikan. Saya juga meminta murid mengerjakan tugas sesuai dengan apa yang saya kehendaki, dan tugas tersebut harus diselesaikan tepat waktu. Setiap aturan
pembelajaran yang ada di kelas dibuat berdasarkan keputusan saya tanpa melibatkan murid dalam pembuatan keputusan kelas tersebut. Dan saya percaya pembelajaran hanya untuk menuntaskan materi yang ada di buku. Dalam proses pembelajaran, saya harus menuntaskan materi sesuai target tanpa memikirkan apakah proses pembelajarannya menyenangkan atau sesuai dengan keinginan murid. Saya hanya menjalankan tugas dan meminta siswa untuk mengerjakan tugas sesuai keinginan saya. Selanjutnya, saya percaya bahwa nilai akademis merupakan tolak ukur keberhasilan siswa dalam memperoleh pendidikan. Saya merasa murid dapat dikatakan berhasil atau tuntas dalam pembelajaran jika memiliki nilai akademis yang mencapai KKM. Sebelumnya, saya juga percaya bahwa pendidikan itu adalah proses mentransfer ilmu pengetahuan agar siswa dapat menjadi pintar dan cerdas tanpa menyadari bahwa ada hal yang lebih penting dalam pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Yang berubah dari pemikiran saya yaitu saya mulai menyadari bahwa sumber belajar bagi siswa itu tidak hanya dari guru. Siswa dapat mencari sumber belajarnya sendiri. Pembelajaran seharusnya berpusat pada siswa. Saya menyadari anak perlu kemerdekaan dalam menentukan cara belajarnya yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Saya juga menyadari peran saya adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan nantinya. Selain itu, penilaian yang saya lakukan seharusnya tidak hanya difokuskan pada penilaian kognitif saja. Yang berubah dari perilaku saya yaitu sebagai pendidik, saya harus melakukan pendekatan personal pada murid, mengidentifikasi bakat dan minat murid. Saya mencoba merancang pembelajaran yang berpusat pada murid, sehingga murid akan tertarik dan merasa pembelajaran menjadi menyenangkan. Saya akan memberi kebebasan kepada murid dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan minat dan bakatnya. Saya juga mencoba memberi pelayanan sesuai kebutuhan murid dalam proses memperoleh pendidikan dan pembelajaran. Pertanyaan yang ketiga yaitu, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya akan mencoba menerapkan sistem AMO, Ingarso Sung Tolodo, Imatyu Mangunkarso, Tutburi Handayani. Lalu, membuat komitmen bersama murid dalam menciptakan tata tertib kelas yang sesuai kesepakatan bersama. Selanjutnya, akan menerapkan pembelajaran yang memiliki nilai-nilai sesuai dengan sosial budaya setempat, seperti gotong royong, kerjasama, toleransi, tanggung jawab, dan selalu mengedepankan musyawarah dalam mencapai kesepakatan. Selanjutnya, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti, menerapkan konsep merdeka belajar dan pembelajaran yang berpusat pada murid. Selanjutnya, mengintegrasikan permainan